Baik, perkenalkan nama saya Karlinda Elenvia Oematan. NIM saya 18040600035. Tugas entomologi jenis-jenis kaki serangga. Tungkai atau kaki serangga. Tungkai atau kaki merupakan salah satu empelan pada bagian toraks serangga, selain sayap. Tungkai serangga terdiri atas beberapa ruas atau segmen. Ruas pertama disebut kokas, merupakan bagian yang melekat langsung pada toraks. Ruas kedua disebut trokhater, berukuran lebih pendek daripada kokas dan sebagian bersatu dengan ruas ketiga. Ruas ketiga disebut femur, merupakan ruas yang terbesar. Selanjutnya, ruas keempat disebut dengan tibia. Biasanya lebih ramping tetapi kira-kira sama panjangnya dengan femur. Pada bagian ujung tibia ini biasanya terdapat duri-duri atau taji. Ruas terakhir disebut dengan tarsus. Tarsus biasanya terdiri dari atas 1-5 ruas. Di ujung ruas terakhir, tarsus, terdapat pertasus yang terdiri dari sepasang kuku tarsus. Kuku tarsus disebut dengan kloa. Di antara kuku tersebut terdapat struktur seperti bantalan yang disebut aroleum. Pada beberapa serangga, di bawah setiap kuku tarsus terdapat struktur seperti bantalan yang dinamakan pulvillus. Pada tungkai serangga yang memiliki pulvillus, struktur di antara kuku biasanya dengan bentuk meruncing disebut dengan empodium. Serangga dewasa dan beberapa serangga muda memiliki tungkai pada bagian toraksnya. Akan tetapi, terdapat serangga muda yang apodaus atau tidak bertungkai, seperti pada larva lalat, sering disebut sebagai tempayak. Bahkan ada serangga dewasa yang tidak bertungkai secara jelas, misalnya kutu perisai betina. Sesungguhnya, tungkai serangga banyak yang mengalami modifikasi dari bentuk yang umum dengan fungsi pejalan. Adapun beberapa tungkai pada serangga adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tipe cursorial. Tipe cursorial adalah tungkai yang digunakan untuk berjalan dan berlari, misalnya pada kecoa. Yang kedua, tipe fossorial. Tipe fossorial adalah tungkai yang digunakan untuk menggali, ditandai dengan adanya kuku depan yang keras sekali, misalnya tungkai pada orang-orang. Tipe yang ketiga adalah tipe saltatorial. Adalah tungkai yang berfungsi untuk meloncat, ditandai dengan pembesaran femur tungkai belakang, misalnya pada belalang. Tipe yang keempat adalah tipe raptorial. Tipe raptorial adalah tungkai yang berfungsi untuk menangkap dan mencengkram mangsa, ditandai dengan pembesaran femur tungkai depan, misalnya kaki depan belalang sembah. Tungkai yang kelima adalah tipe natatorial. Tipe natatorial adalah tungkai yang berfungsi untuk berenang, ditandai dengan bentuk yang pipi serta adanya sekelompok rambut-rambut renang yang panjang, misalnya pada kepinding kapal. Tipe yang keenam adalah tipe ambulatorial. Tipe ambulatorial adalah tungkai yang berfungsi untuk berjalan ditandai dengan femur dan tibia yang lebih panjang dari bagian tungkai lainnya. Tungkai ini merupakan bentuk umum tungkai serangga. Tungkai pada beberapa jenis serangga memiliki struktur khusus yang sesuai dengan fungsinya. Beberapa struktur tersebut antara lain, yang pertama adalah curubiculum. Terdapat pada tungkai lebah madu merupakan wadah tepung sari. Dan yang kedua adalah tympanum. Terdapat pada tibia tungkai depan dari belakang berantena panjang dan jangkrik. Alat tersebut berfungsi sebagai alat pendengar. Dan yang ketiga ada pada berbagai jenis serangga.
terdapat berbagai tipe struktur alat indera pada tungkainya. Misalnya, selisih pada trasis tungkai depan lalat rumah yang berfungsi untuk merasakan makanan. Terima kasih.